Terima kasih akan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Dua Gembala dalam proses kesembuhan saudara. Kemarin sore istri saya pergi ke klinik Masta ya untuk ngurus vaskes mungkin karena mau habis surat untuk berobat saudara. Tuhan, syukur puji Tuhan. Ya, Ibu Gembala baru beribadah juga kita semua yang ada pada pagi hari ini datang beribadah pun dalam keadaan ya, dalam kelemahan, kekurangan. Saya sendiri lagi kurang fit, tapi Tuhan dipercayakan saya semampunya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang saya ingin bahas pada pagi hari ini ya, tentang janji dan juga penggenapan tentang salib Kristus ya, tentang kisah Paskah, di mana bulan depan kita akan merayakan Paskah ya, saudara. Tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Keluaran, saudara. Makanya saya berikan tema pada pagi hari ini, yaitu judul tema saya itu Salib Yesus adalah kemenangan kita ya, saudara. Salib Yesus adalah kemenangan kita ya. Saya ingin bahas tentang Keluaran 12 sampai 14, saudara ya. Judulnya ini saya terinspirasi dengan lagu yang kemarin ya, dibawakan oleh dari Bapak Jojo, saudara. Ini sangat memberkati. Dan berikan judul Salib Yesus adalah kemenangan kita, saudara ya. Hanya lewat salib Yesus kita mengalami kemenangan dan juga kelepasan segala beban yang ada. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan, saudara-saudara ya. Kita akan baca bersama-sama dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 ya, saudara-saudara. Ayat 12 sampai ayat 13 dalam Keluaran pasal 12 ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang perayaan Paskah, saudara-saudara ya. Keluaran 12 ayat 12 ya. Jadi tampilkan, kita akan baca bersama-sama. Tuhan. Kitab Keluaran ini ditulis tahun 1444 sebelum Masehi ya, beda 1 tahun dengan Kejadian. Kalau Kejadian 1445 ya. Kalau Keluaran ini dituliskan tahun 1444 sebelum Masehi, saudara, ditulis oleh Musa, saudara ya. Kita kenal Keluaran ini biasa dengan sebutan Exodus ya. Makanya ada film bahasa Inggris tentang Exodus, Keluaran, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara ya. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, Keluaran 12 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji Tuhan. Berkatilah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan, saudara ya. Pada bagian pertama ini saya berikan sebuah kalimat, yaitu Paskah atau salib Yesus ini melewatkan kita dari hukuman, saudara ya. Ya, sebagai pembukaan tadi sudah saya jelaskan, Keluaran ini ditulis oleh Musa tahun 1444 sebelum Masehi, saudara ya. Arti Paskah adalah Pesak dalam bahasa Ibrani ya. Artinya yaitu melewati ya, dalam arti luas Allah melewati rumah orang Israel yang ditaruh darah sehingga tidak ada kematian anak sulung ya. Tapi di Mesir mengalami kematian anak sulung, saudara. Sampai-sampai anak sulung dari manusia dan juga hewan itu mengalami kematian, dan terdengar tangisan yang luar biasa di Mesir karena kematian anak sulung baik manusia dan hewan, saudara ya.
Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk kepada kata kuncinya, saudara-saudara ya. Kata kuncinya bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dari salib Yesus. Kita mengalami kemenangan dari Paskah ini, saudara ya. Sesuai dengan judul yang saya taruh tadi, saudara-saudara ya. Bahwa kemenangan-kemenangan apakah yang akan kita miliki, yang akan kita dapati ketika kita percaya Yesus itu mati di atas kayu salib ya. Untuk menyelamatkan kehidupan kita, saudara ya. Tadi kita sudah baca, saudara. Poin yang pertama bisa ditampilkan, apa saja kemenangan yang akan kita peroleh, saudara. Yang pertama yaitu Paskah melewatkan kita dari hukuman, saudara ya. Ayat 12 dikatakan bahwa semua anak sulung mati, semua binatang hewan yang sulung mati, saudara. Sehingga terjadi tangisan yang luar biasa. Ada kesedihan di seluruh bangsa Mesir, saudara. Itu ayat 12 yang kita baca tadi, saudara ya. Sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Mesir. Tuhan menjatuhkan tulah kemusnahan kepada bangsa Mesir. Sehingga mereka mengalami kematian, saudara. Akibat karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Pada 10 tulah yang sudah kita biasa pelajari dalam Alkitab, saudara. Jadi orang-orang di luar Kristen yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Yesus disalibkan dan mati, saudara. Mereka akan mengalami hukuman, mereka akan mengalami kematian, mereka akan mengalami tulah kemusnahan dari muka bumi ini. Tapi kita, saudara, bersyukur kita pada pagi ini beribadah, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kehidupan kita, saudara-saudara ya. Jadi jelas memang, ya, Tuhan berfirman maka dia lakukan segala hukuman bagi bangsa Mesir, ya saudara-saudara. Tapi dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati dan pada kamu jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi menjadi tanda perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi bangsa Israel adalah darah, saudara. Darah anak domba yang dioleskan di pintu, saudara, rumah Israel, saudara. Itu yang menjadi tanda. Makanya kita setiap bulan mengadakan perjamuan, itu kita harus lakukan, kita minum dengan iman, ya. Darah Yesus melambangkan anggur itu, saudara-saudara. Kita minum dengan iman, sehingga kita diluputkan dari hukuman, diluputkan dari tulah kemusnahan, saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, dikatakan bahwa aku akan melewati rumah-rumah Israel. Tuhan akan melewati rumah-rumah jemaat, ya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, yang percaya kepada Yesus ketika dia mati di kayu salib, saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan dalam perjamuan, saudara, sehingga kita dilewati dari hukuman itu, kita dilewati dari kemusnahan itu, saudara. Itu yang terpenting, saudara, kita melakukan firman Tuhan, saudara. Dan peristiwa, saudara, Paskah ini kita harus peringati setiap tahun. Karena ini merupakan hari raya besar, ya saudara-saudara. Bersyukur kita umat GPDI tetap merayakan Paskah setiap tahun karena kita memperingati, ya, kematian Yesus Kristus, saudara. Dan juga kebangkitan nanti kita akan rayakan, saudara. Ya. Sehingga muncul perubahan dari pemerintah, ya, dari kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus, saudara, ya. Sebenarnya kalau kita belajar pelajaran tentang histori, saudara, pelajaran tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sebenarnya tidak mengapa kalau tetap memakai kata kenaikan Isa Al-Masih, saudara. Memang pada abad ke-7 terjadi perbedaan, saudara. Kalau saya tetap bisa memakai Isa Al-Masih, saudara. Karena saya punya landasan dasar yang kuat, saudara, ya. Tapi kalau pemerintah merubah, tidak apa-apa, saudara, ya. Karena pada abad ke-7 memang ada beberapa perbedaan antara kelahiran Yesus, ibu Yesus, saudara. Hanya pemerintah merubah dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, saudara, ya. Kalau abad ke-7 dalam pelajaran agama-agama lain, Yesus lahir di bawah pohon korma dan ayah dan ibu Yesus adalah Maryam, saudara, ya. Sementara dalam kekristenan
Yesus lahir di kandang domba, ya, di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma, saudara-saudara, tapi di kandang domba, saudara. Ya. Dan juga ibu Yesus adalah Maria, bukan Maryam, saudara. Makanya dipisahkan. Tapi kalau kita belajar sejarah yang terdasar, saudara, pada abad keempat di Arab Saudi itu sudah masuk agama Kristen, saudara. Ya. Entah itu Kristen Ortodoks, ya. Hamba Tuhan yang melayani pada abad keempat di Arab Saudi yaitu adalah Pendeta Abdullah, saudara. Ya. Saudara, sejarah itu kita pelajari. Makanya kalau saya bilang tidak mengapa itu dirubah, tidak mengapa itu tidak apa-apa, saudara. Karena sejak abad keempat kekristenan itu sudah masuk di Arab Saudi, saudara. Ya, saudara. Sehingga ketika kita mengerti kebenaran, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan segala sesuatu, saudara. Kalau kita punya prinsip doktrin yang tepat tentang firman Tuhan dan kebenaran, ya saudara, kita perlu pegang prinsip doktrin yang ada, saudara. Bahwa memang abad keempat kekristenan itu sudah masuk di Arab Saudi, ya. Dan Yesus Kristus itu memang Isa Al-Masih, saudara, ya. Memang yang zaman sekarang kita mengikuti zaman kontemporer, ya, perubahan. Sama seperti musik, ada musik kontemporer, ya, yang diusung oleh kalau musik dunia Krispati, musik yang mengalami perubahan, ya. Intronya beda, sebentar habis itu beda lagi intronya. Itu musik kontemporer, atau yang lebih gawat lagi adalah musik progresif, ya. Setiap bait mengalami perubahan, setiap rap mengalami perubahan. Jadi kita ini kekristenan ini mengikuti zaman kontemporer, mengikuti perkembangan zaman, saudara, ya. Nah, saudara, bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib, kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia, saudara, dari antara orang mati, maka kehidupan kita akan ditolong dari hukuman, saudara. Kita akan dilewati, saudara, dari hukuman, dari tulah kemusnahan, saudara. Dan Tuhan akan melindungi kita, saudara. Buktinya bangsa Israel bisa keluar daripada penjajahan, saudara. Demikian dengan saudara. Jika saudara melakukan firman Tuhan, saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Dia akan melewatkan saudara. Dia akan melewatkan saudara dari kematian. Dia akan melewatkan saudara dari sakit penyakit. Dia akan melewatkan saudara kebangkrutan, saudara. Dia akan memulihkan kehidupan saudara. Ketika saudara kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya? Percaya, saudara-saudara, pada Tuhan, pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Ya. Yang berikutnya kita akan melihat di dalam pasal 12 ayat yang ke-15 dan 17. Kita lompat, ya. Poin yang kedua yaitu salib Yesus membawa kita keluar dari masalah, saudara, ya. Keluaran 12 ayat 15 dan 17. Kita melompat saja, ambil ayat-ayat yang penting, saudara. Keluaran 12 ayatnya yang ke-15 dan 17. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. 17. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar. Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ya, puji Tuhan, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Tuhan akan membawa pasukan-pasukan orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Ya. Poin yang kedua ini Paskah membawa kita keluar dari masalah. Salib Yesus membawa kita keluar dari persoalan, keluar dari masalah, terlepas dari beban yang berat. Saudara mau ya dilepaskan dari masalah, amin?
Coba munculkan ayat yang ke-15 tadi, saudara. Kalau saudara mau keluar dari masalah, ya saya bacakan kembali ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari itu pertama pun kamu buanglah segala roti, segala ragi dari rumahmu. Ya saudara, kita harus makan roti yang tidak beragi, saudara. Kita makan perjamuan untuk minggu depan, saudara, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Itu adalah roti yang tidak beragi yang kita makan, saudara-saudara. Tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang suci daripada Yesus Kristus. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan itu, saudara, ya. Sehingga dalam ayat berikutnya berkata bahwa kamu harus merayakannya sesuai ketetapan. Maksud saya 15. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, saudara. Buang segala ragi, ya, ajaran yang sesat. Buang segala dosa dari rumahmu, dari pribadimu, itu harus dibuang dari kehidupan kita, saudara. Itu yang harus kita lepaskan supaya Tuhan membawa kita keluar dari masalah. Melepaskan kita dari persoalan yang berat, saudara. Buang segala ragi yang ada di rumahmu, ya. Apa yang ada di rumahmu, saudara? Mungkin masih ada jampi-jampi, opo-opo, saudara, ya. Om saya ketika dibaptis, ternyata dia punya pegangan ilmu rohani. Di ban pinggang ada ayat-ayat Alkitab. Saya ketika dibaptis, saya bilang, Om lepaskan itu. Cari hamba Tuhan GPDI, supaya Om lepaskan ilmu itu. Juga menyerahkan seluruh hidupnya Om kepada Tuhan. Saudara. Itu padahal Om saya sudah diinjili oleh bapak saya. Sampai almarhum belum pernah dibaptis. Di Tuhan percayakan saya sebagai keponakan untuk membaptis Om saya, saudara. Ketika saya sudah di Binong ini, saya sempat telepon dia, Om lepaskan itu ban-ban pinggang yang ada ilmu-ilmu, saudara. Mereka juga kalau baca ilmu, dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Ilmu-ilmu rohani, tapi pakai kata-kata begitu. Ada, saudara, banyak, saudara. Apalagi di orang-orang Manado mungkin tahu, ya. Ya, masih ada ilmu-ilmu begitu, ya. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, tapi doa-doanya, tapi perbuatannya dilakukan untuk perang, saudara. Teman saya di Poso pernah masuk pasukan merah, saudara. Dia bersaksi tapi bisa keluar, saudara. Itu dia ikut berperang melawan, kalau orang agama sebelah pasukan putih, tapi kalau Kristen pasukan merah, saudara. Tapi berperang pakai ayat, saudara. Sehingga pimpinan dari pasukan merah itu bisa hilang-hilang, saudara. Dia di penjara hilang-hilang. Nanti dia bertobat, baru dia dieksekusi mati. Yang namanya Tibo, saudara. Punya ilmu, saudara. Jadi kita harus melepaskan yang ada di rumah saudara. Keluarkan itu, saudara. Terutama dalam pribadi kita. Segala dosa dan kedagingan kita lepaskan, saudara. Supaya kita dilepaskan dari masalah. Dibawa keluar sama seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Tanggalkan itu dari rumahmu. Tanggalkan itu dari hidupmu, segala dosa, kesalahan. Supaya engkau dilepaskan dari masalah. Dilewatkan dari persoalan. Saudara. Buang segala ragi, ya. Yesus berkata dalam Perjanjian Baru dalam Matius, saudara. Hati-hati, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki dan Farisi, saudara. Ya. Karena ragi orang Farisi dan Saduki ini, mereka cuma, kalau Farisi itu menjalankan adat-adat, saudara. Sehingga mereka kalau ada yang hari Minggu jatuh di selokan, mereka nggak tolong, saudara. Ya. Itu adalah aturan adat-adat, mereka melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus mengajarkan tentang kasih. Kalau ada yang jatuh, kita tolong. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, saudara. Ya, itu ajaran-ajarannya orang Farisi. Kalau orang Saduki, mereka tidak percaya kebangkitan, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ajaran-ajaran Yesus, saudara. Ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran yang benar, saudara. Begitu banyak ajaran-ajaran, aliran-aliran yang sesat pada saat ini, saudara. Perlu kita ya memfilter mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga masuk sesuai dengan firman Tuhan. Tapi doktrin firman Tuhan, dogma firman Tuhan terdapat kebenaran ini, itu harus kita ikut. Doktrin gereja banyak.
Tapi dogma firman Tuhan hanya terdapat dalam firman Tuhan. Dogma itu ajaran yang menganut kebenaran, sehingga tidak dapat dirubah. Tapi dogma adalah suatu aturan yang baik untuk menghasilkan yang baik, saudara. Ketika ada perubahan untuk mendatangkan kebaikan, maka doktrin itu, ajaran itu dirubah, saudara. Tetapi Tuhan bilang hati-hati dengan ajaran orang Farisi dan Saduki. Karena ajaran mereka menyesatkan, tidak percaya tentang kebangkitan. Sementara Yesus sendiri bangkit dari antara kematian, saudara, ya. Itulah yang akan kita alami ketika kita mengalami tubuh kemuliaan. Orang yang mati dalam kubur orang Kristen yang percaya pada Yesus akan mengalami kebangkitan, akan mengalami tubuh kemuliaan, ya, saudara. Dan kita yang masih hidup akan disingkirkan di awan-awan, saudara, diangkat oleh Tuhan. Perlunya ajaran kebenaran sering firman Tuhan, sehingga kita melakukan firman Tuhan itu, saudara, ya. Baik ajaran tentang apa saja, tentang perpuluhan, tentang mengasihi, itu harus kita lakukan, saudara, ya. Karena itu adalah kewajiban untuk kita lakukan firman Tuhan, saudara. Kita pendeta-pendeta yang lain mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Sementara perpuluhan itu sampai dibahas Rasul Paulus dalam kitab Ibrani, saudara. Sampai di Ibrani dibahas tentang perpuluhan, bahwa Melkisedek, bahwa Abraham memberikan perpuluhan pada Melkisedek, saudara. Tapi diajarkan dalam kitab Ibrani, saudara, oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau ajaran menyimpang dari firman Tuhan, dan ajaran sesat, kita perlu memfilter, saudara, ya. Jadi buanglah lagi segala ajaran sesat, ya. Segala dosa dan kelengingan dari rumah kita, dari pribadi kita yang terpenting, saudara. Supaya kita dilepaskan dari masalah, saudara. Baik dalam kehidupan pribadi dan juga dalam keluarga, saudara. Ajarkan hidup kudus di hadapan Tuhan pada saudara dan juga pada keluarga saudara. Untuk hidup, ya, jangan hidup sesuai dengan kehidupan orang Israel yang melanggar firman Tuhan. Tapi kita hidup melakukan firman Tuhan, agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak cuma kita, rumah kita juga diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, saudara-saudara. Ketika kita melepaskan segala dosa, kita ajaran-ajaran yang sesat, dan ragi-ragi yang perlu kita tanggalkan dari kehidupan keluarga kita, saudara, ya. Nah, saudara, kita akan baca dalam ayatnya yang ke-19, saudara, ya. Tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Yang ke-19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Ya, puji Tuhan. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, Tuhan akan dimusnahkan. Baik orang asli dan juga orang asing, saudara. Perlunya kita sebagai Israel rohani, Israel cangkokkan, perlunya kita hidup dalam kebenaran, saudara. Buang segala ragi dosa dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, saudara-saudara, supaya kita tidak dilenyapkan, kita tidak dihapuskan, ya, saudara. Sehingga Tuhan bilang, Dia akan membawa kita keluar dari masalah. Bukan cuma kita pribadi, tapi keluarga kita dilepaskan dari masalah. Saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan segala dosa yang selalu menggoda kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Nah, saudara, itu adalah sebuah janji, saudara. Dan juga penggenapan tentang janji Tuhan itu, Tuhan Allah melakukan, saudara. Dia melakukan ketika dia bilang, jangan hidup, ya, untuk melakukan dosa. Dia lakukan, hukuman dia lakukan, tetapi perlindungan juga dia lakukan, saudara. Janji dia juga penggenapannya lakukan, saudara, ya. Coba kita bacakan dalam ayat yang ke-31 sampai 33, saudara, ya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah,
dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, saudara ya. Ketika bangsa Israel melakukan, mereka menyembelih domba Paskah dan juga mereka menaruh di tiang-tiang pintu rumah, saudara. Disitulah terjadi ya karya Tuhan yang luar biasa. Orang-orang Mesir punya anak sulung mati, saudara. Tapi orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Makanya dalam ayat 31 tadi dikatakan bahwa Firaun berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bangsa Israel yang ditahan, yang ditawan, yang diperbudak selama 430 tahun, akhirnya dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari masalah. Beberapa keturunan itu dijajah oleh bangsa Mesir. Tetapi karena mereka melakukan firman Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan Allah mampu melepaskan, mereka melakukan firman Tuhan. Dilepaskan dari Mesir. Dibebaskan dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian, saudara. Untuk apa? Untuk beribadah, saudara. Jadi ketika kita dilepaskan dari dosa, rasa ucapan syukur kita adalah beribadah kepada Tuhan. Ya. Beribadah kepada Tuhan, saudara. Meskipun kita capek, mengalami kekurangan stamina tubuh, saudara. Tapi kalau kita mampu datang beribadah dengan iman, kita datang, saudara. Itulah yang akan melepaskan kita dari setiap masalah. Dari segala sakit penyakit, dari segala hukuman, dari segala tulah. Kita akan dilepaskan dari masalah, saudara. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ya, kalau dipikir Firaun ini kejam, saudara. Ketika Musa menyampaikan melakukan ke-10 tulah, saudara. Hukuman Israel itu diperberat, saudara. Ditambah berat lagi. Tambah diperbudak lagi, saudara. Tapi itulah kuasa Tuhan. Ya. Ketika orang Israel mau taat pada firman Tuhan, mereka mau melepaskan segala dosa mereka dan juga mereka mau melakukan firman Tuhan, maka mereka dilepaskan dari perbudakan. 430 tahun, saudara, dilepaskan dari perbudakan. Tidak gampang, saudara. Ya. Karena ada hamba Tuhan yang membawa jemaatnya untuk keluar dari masalah. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melepaskan dari setiap belenggu yang dialami oleh jemaat, saudara. Dan tanda rasa syukur kita adalah beribadah. Melayani pekerjaan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh worship leader. Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Cuma itu yang dapat kita balas. Saudara mau bayar uang pada Tuhan. Tuhan itu kaya, saudara ya. Sehingga yang perlu kita balas adalah beribadah kepada Tuhan. Kalau di perjanjian lama mereka mempersembahkan korban, saudara, anak domba Paskah. Tapi kita di zaman sekarang, zaman kontemporer ini, yang kita persembahkan adalah tubuh kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, tangan kita untuk menyembah Tuhan. Seluruh jiwa kita menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam peribadatan, saudara. Sehingga segala beban kita akan lenyap. Saya percaya, jika saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara akan dilepaskan dari masalah. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari masalah. Seperti Israel yang keluar dari tanah Mesir, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Ayat yang ke-32 tadi dikatakan bahwa yang bagian B, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku, saudara ya. Sian ini Firaun ya. Habis dia suruh pergi budak-budaknya, tapi dia juga minta doa sama ya Musa, saudara. Dia meminta doa juga kepada hamba Allah atau abdi Allah, Nabi Musa, saudara. Dia minta mendoakan, saudara. Ya dari segi positif kita lihat bahwa dan kita melakukan kesalahan, ya kita minta didoakan, diampuni, ya, saudara. Sehingga sama seperti Firaun ini, saudara, dia minta didoakan, saudara ya. Minta mohonkanlah juga berkat bagiku, saudara ya. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi musuh-musuh kita itu akan berdamai juga dengan kita. Raja musuh Firaun ini, pembunuh, penyiksa orang-orang Israel itu berdamai dengan Musa dan juga Israel.
Jadi makna rohaninya bahwa ketika Tuhan melihat kita sungguh-sungguh, Dia akan perdamaikan kita dengan ya orang lain, dengan musuh kita sehingga kita berdamai ya dengan orang lain, saudara ya. Kemudian ayat yang ke-33 sudah dibacakan tadi bahwa orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dan negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya, saudara ya. Jadi Tuhan menggerakkan orang Mesir ini untuk menyuruh pergi, saudara. Ya bukan cuma Raja Firaun, tapi orang-orang Mesir juga menyuruh pergi. Saudara. Ya itulah pertolongan Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Musuh kita yang banyak, Tuhan perdamaikan dengan kita, saudara. Juga kita lepaskan dari setiap masalah yang kita hadapi, saudara. Ya. Karena orang Mesir ini takut mati, saudara ya. Setelah kematian anak sulung, mereka juga takut mati. Makanya mereka bilang, pergi. Pergilah. Pergilah ke tanah Kanaan, saudara-saudara ya. Sehingga mereka terlepaskan dari penjajahan, saudara ya. Jadi saat kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Dia akan lepaskan kita dari masalah, saudara. Dia akan menolong kehidupan kita, saudara. Dia akan ampuni dosa kita. Sehingga kehidupan kita kudus, sama seperti roti yang tidak beragi itu, saudara. Masalah apapun Tuhan lepaskan. Meskipun masalah itu sudah lama, persoalan yang lama, saudara, Tuhan akan lepaskan. Kalau kita datang pada Tuhan dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang mati atas kayu salib. Dia juga yang akan membebaskan kita dari dosa. Juga kesalahan kita, saudara ya. Nah kemudian yang berikutnya kita akan lihat bagian yang ketiga. Bagian ketiga itu salib Yesus berikan kemurahan hati, saudara ya. Keluaran 12 ayat yang ke 35 sampai 37, saudara ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ya puji Tuhan. 35 tadi dikatakan orang Mesir melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, saudara. Ini mereka bukan inisiatif sendiri, saudara ya. Kalau saudara bisa tampilkan Keluaran 3 ayat yang ke-21 sampai 22, memang Tuhan yang perlu, saudara. Ketika kamu keluar dari bangsa Mesir, kamu mintalah emas, perak, dan kain-kain kepada orang Mesir, saudara. Itu memang perintah Tuhan, saudara ya. Jadi perempuan-perempuan minta emas kepada tetangga, saudara. Kemudian perempuan-perempuan yang tinggal di rumah Mesir, mereka meminta juga emas, perak, dan juga kain-kain. Memang ini bukan sifat meminta-minta, saudara-saudara, ya. Tapi ini adalah sebagai jarahan, saudara. Sama seperti orang Israel perang, Raja Daud berperang, dia mengambil jarahan pada musuh-musuhnya. Jadi, yang perintah Tuhan, ya, memang terdengar ya aneh dan ajaib, tapi itulah firman Tuhan, saudara ya. Ya, Tuhan perintahkan untuk mereka meminta kepada bangsa Mesir emas, perak, dan juga kain-kain, dan itu mereka lakukan, saudara. Para tetangga dan juga pada wanita-wanita yang tinggal di rumah orang Mesir, saudara ya. Dan mereka diberikan kemurahan hati, saudara. Mereka diberikan kemurahan hati sehingga diberikan, saudara. Kalau mau dipikir, aduh, sudah mati anak sulung ini, manusia dan binatang, mau dikasih lagi nih emas, perak, saudara-saudara. Tapi itulah perbuatan Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah menakuti orang Mesir dengan kematian anak sulung. Jadi mereka jadi takut untuk memberi, saudara ya. Nah, itulah firman Tuhan ya, aneh dan ajaib ya. Kita terima firman Tuhan dengan pikiran yang positif, saudara ya. Karena memang perintah Tuhan, bangsa Israel biasa memang berperang. Di zaman Daud mereka mengambil rapasan-rapasan ketika berperang, saudara ya.
Itu ayat yang ketika tadi, saudara. Ayat 36 dikatakan Tuhan yang membuat, saudara. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Jadi Tuhan memberikan kemurahan hati, saudara. Bukan karena keinginan mereka untuk meminta-minta ya, dijauhkan dari kehidupan kita ya, tapi kehidupan kita adalah yang berdoa ya, sehingga Tuhan yang mengirimkan berkat bagi kita. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menolong kehidupan kita ya, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memurahkan hati orang-orang ya, saudara. Bangsa Mesir ini, saudara ya. Ayat 37, di situ dikatakan ada 600.000 orang laki-laki, berarti 600.000 juga perempuan, saudara. Saudara bisa bayangkan banyaknya harta ketika rampas, saudara ya. 600.000, saudara. Ya sekitar 600.000 perempuan juga, saudara-saudara ya, yang mendapatkan harta itu, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, saudara ya, berkat itu akan datang, saudara ya. Yang terpenting kita dalam ibadah mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan mencari berkat. Berkat adalah nomor kedua. Tapi pertama adalah cari Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati segala doa kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita ya, saudara. Tuhan yang menggerakkan sehingga 600.000 orang laki-laki dan juga 600.000 orang perempuan itu mendapatkan cerahan, saudara ya. Dan hasil cerahan itu dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, saudara-saudara ya. Kalau kita memakai prinsip KB, saudara, ya satu keluarga 2 anak lah. Berarti yang keluar dari bangsa Mesir itu sekitar berapa ya? 600.000 kali 4, 2.400.000 ya. Sekitar begitu, saudara ya. Kalau kita mengikuti prinsip KB ya, 2 orang anak cukup ya, saudara ya. Jadi ada sekitar 2.400.000 orang keluar dari tanah Mesir. Mereka mendapatkan cerahan yang banyak, saudara. Itulah kemurahan Tuhan, saudara ya. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, hal-hal yang aneh ajaib dialami oleh bangsa Israel, saudara. Sama yang kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara ya. Kemurahan yang diberikan juga bukan cuma bangsa Israel keluar, tapi bangsa-bangsa lain juga ikut keluar, saudara ya. Ada tafsiran yang berkata bahwa menurut cendekiawan Kristen, jadi ada pendapat dari cendekiawan Kristen William Dever bahwa yang orang-orang asing yang mengikuti bangsa Israel itu adalah keturunan dari Yusuf, saudara ya. Karena Yusuf menikah dengan Potifera, anak imam, saudara-saudara ya. Jadi keluarga itu mereka mungkin melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat tulah yang begitu menakutkan bangsa Israel. Jadi mungkin mereka mengikuti. Jadi katakan ada Israel keluar dan juga bangsa-bangsa lain, saudara ya. Mereka menerima kemurahan Tuhan. Mereka bangsa lain ini percaya kepada Tuhan Allah Israel ya, saudara. So yang biasa saya ajarkan ya, yaitu YHWH ya. So ketika ditambahkan kalimat di tengah Elohim, dikatakan menjadi Yahweh ya. Itu adalah nama pribadi Allah, tetragrammaton, saudara, nama pribadi Allah ya. Mereka percaya kepada Allah Elohim, Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka percaya dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, bangsa keturunan daripada ya istri dari Yusuf, ya Potifera. Mereka percaya dan mereka mengikuti, saudara ya. Sehingga mereka mengikuti dari ajaran maupun yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara ya. Mereka menerima kemurahan, keselamatan. Meskipun orang yang seumuran Musa semuanya tidak ada yang selamat. Masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tapi yang seumuran dengan ya Yosua dan Kaleb itu masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan, saudara. Mereka menerima kemurahan, saudara-saudara ya. Jadi itulah firman Tuhan, saudara. Sungguh aneh dan ajaib. Firman Tuhan berkata, karena ada maksud Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Karena mereka keluar cuma dengan sisa-sisa adonan itu, saudara-saudara ya. Makan apa di jalan? Harta tidak ada. Maka jalan Tuhan adalah membuat suatu hal yang ajaib dan aneh, saudara ya. Saya punya kesaksian, saudara ya.
Saya bergereja waktu di Sulawesi di gereja B, contoh ya. Jadi ada teman saya bergereja di gereja A. Ya. Memang saya bergerak dalam pelayanan profetik, saudara. Jadi dalam mimpi saya lihat, kenapa dia dari gereja A pindah ke gereja B? Jelas saya lihat itu. Dia seorang soundman. Alat-alatnya lengkap ya, dari tenda besi, dia punya LED, punya lampu-lampu, punya musik, punya lengkap. Ya, soundman besar, sound system besar dia sewakan ya, saudara. Jadi saya lihat kenapa dia pindah ke gereja B, saudara. Makanya saya komen di status Facebooknya, saya bilang, kamu lama akan pindah ke gereja B, saudara-saudara ya. Jadi lama kemudian dia pindah, saudara-saudara ya. Maka ketika dia pindah saya telepon. Memang saya mimpi memang kamu akan pindah ke gereja B, saudara ya. Jadi dalam gereja itu ada pemimpin gereja yang jatuh dalam kasus. Ketika dia pindah, saudara ya. Jadi ketika dia pindah ke gereja B itu, proyeknya, sound sistemnya itu diberkati. Hampir setiap saat disewa, saudara. Dia punya sound system besar ya, alat-alatnya sistem dari Inggris, Jerman, dia pegang. Yang kuat-kuat, yang bagus-bagus, mahal, saudara ya. Ya itulah, saudara. Firman Tuhan itu ajaib dan aneh, saudara-saudara. Perlu kita melakukan. Zaman sekarang memang sudah tidak ada firman Tuhan, sudah tidak ada pewahyuan. Tapi zaman sekarang itu ada penyataan Tuhan lewat mimpi, penglihatan, nubuatan. Itu yang perlu menjadi visi kita, ya. Arahan kita supaya kita lakukan. Jadi firman Tuhan juga ini menjadi arahan bagi saudara, saudara lakukan, saudara ya. Kalau Tuhan suruh perintahkan, memberi, mengampuni. Tuhan suruh pakai baju yang merah, kita pakai, kita menjadi muda dan berani lagi, saudara ya. Sehingga kita melakukan firman Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, saudara-saudara ya. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan mampu menggerakkan orang-orang kafir. Tuhan mampu menggerakkan penjajah-penjajah Mesir untuk memberi, saudara. Suatu ketaatan bagi kita yang perlu kita lakukan adalah tunduk pada firman Tuhan dan lakukan. Maka saudara akan mendapatkan kemurahan. Keluarga saudara akan mendapatkan kemurahan. Pekerjaan saudara akan mendapatkan kemudahan-kemurahan. Kalau saudara melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan kadang keras, kadang lembut, saudara. Dibayangkan disuruh potong, ya, domba Paskah taruh di pintu-pintu. Ngapain kalau pikiran dunia mau melakukan? Bikin kotor rumah, saudara. Betul tidak ya? Aduh, apalagi sebelum dekat Natal, saudara. Kotor darah-darah, mau cat lagi, saudara. Keluar duit. Tapi itulah firman Tuhan. Di zaman itu perjanjian lama. Jika mereka mau taat, ya, ada tanda yang harus mereka lakukan. Itu penyembelihan domba Paskah dan mereka taruh di tiang rumah, saudara. Bukan kita kepada firman Tuhan akan mendapatkan suatu kemurahan daripada Tuhan. Saya percaya, saudara, akan mengalami kemurahan-kemurahan daripada Tuhan, ya, saudara. Sekarang kita taat, saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Kalau disuruh bilang, buang ragi dari rumahmu, buang ragi dari pribadimu, lakukan, saudara. Karena itu yang menghambat, saudara. Sama seperti kebanjiran kita di Jawa Barat, saudara. Itu yang menghambat apa? Sampah-sampah. Makanya gubernur kita ini luar biasa ya, Bang Deddy Mulyadi. Ya. Dia langsung turun tangan, bersihkan itu got-got. Itu ibarat sampah-sampah yang menghambat berkat. Sampah-sampah yang membuat sakit penyakit masyarakat, saudara ya. Itu harus kita buang itu sampah-sampah. Kita harus buang itu ragi-ragi yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga kita menerima kemurahan, kita menerima kelepasan, kita terlepas dari masalah. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Kemudian, saudara-saudara, kita akan melihat pada poin yang keempat, dalam Keluaran 12 ayat 42, salib Yesus menjaga kehidupan kita. Ya, saudara, dia menjaga sampai tujuan. Bukan cuma dia jaga tengah-tengah, saudara. Ya, ya, Keluaran 12 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih, memberkati. Jadi bukan cuma keluarga kita yang menjaga kita, bukan cuma orang tua menjaga kita, bukan cuma suami atau istri menjaga kita, tapi Tuhan sendiri yang berjaga-jaga bagi kita. Tuhan
akan mengcover kehidupan kita. Tuhan yang akan sendiri yang melindungi. Sehingga Israel itu terlepas dari penjajahan. Tuhan sendiri yang menjaga. Dikatakan berjaga-jaga. Ya. Kita sudah mengetahui kisah tentang tiang awan dan tiang api, saudara ya. Di mana Tuhan melindungi bangsa Israel ketika siang dengan awan. Sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka dalam kegelapan malam, Tuhan jaga mereka dengan tiang api. Sehingga dapat menerangi jalan kehidupan mereka. Kurang apa coba? Kurang baik apa coba Tuhan? Saudara. Dia sudah lepaskan dari penjajahan. Bahkan dia jaga kehidupan kita, saudara. Siang dan malam. Kurang apa tuh? Cuma terkadang kita terlalu melihat persoalan kita yang besar, saudara. Yang melampaui akar pikiran kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong melampaui akar pikiran kita, saudara. Karena dia berjaga-jaga bukan cuma dengan matanya, saudara, tapi dia berjaga-jaga dengan tangannya yang kuat. Dengan pertolongannya yang luar biasa. Itulah pertolongan Tuhan, saudara-saudara ya. Dan kita melihat, bukan cuma itu saja pertolongan Tuhan di tiang awan dan tiang api. Tapi Tuhan mampu melepaskan mereka dari ketakutan yang luar biasa ketika mereka berada di pinggir laut Tiberau, saudara ya. Bangsa Israel mengalami ketakutan. Saudara ya, coba kita bacakan di dalam Keluaran 14 ayat 10 dan 19. Keluaran 14 ayat 10 dan 19. Ketika Firaun terdekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ayat berikutnya 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya puji Tuhan. Bangsa Israel mengalami ketakutan, saudara. Mungkin saudara mengalami ketakutan tentang sakit penyakit, tentang masalah pekerjaan saudara. Saudara mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Sama seperti bangsa Israel. Di ujung kematian, di ambang kematian kehidupan mereka, saudara. Kalau saudara lihat filmnya mereka, saudara-saudara. Mereka berada di pinggir laut Tiberau, saudara. Rasanya mau mati, mereka sangat takut dikejar oleh Firaun beserta pasukannya berkuda, saudara. Mereka akan dibunuh mati, saudara. Tapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, saudara. Kita melihat tadi ya, ayat yang ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, saudara. Itu adalah suatu penjagaan dari Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Sehingga antara bangsa Israel dan Mesir terjadi kegelapan karena tiang awan, saudara. Berarti ini terjadi siang hari, saudara. Meskipun siang hari terjadi kegelapan, sehingga mereka tidak bisa melihat jarak yang dekat, saudara. Itu bukti Tuhan menjaga kehidupan kita, saudara. Dia mampu merubah firman-Nya. Bukan cuma dia lindungi, tapi diberikan kesehatan. Ya. Firman itu mengalami progres, mulai perkembangan. Ya. Mengikuti kehidupan saudara. Kalau saudara sakit, dia pasti akan menolong dengan kesembuhan. Kalau saudara lemah, dia akan datangkan kekuatan bagi saudara. Sehingga saudara semangat lagi. Di tahun ini, saudara. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara. Haleluya, saudara ya. Kemudian, saudara, kita akan melihat penjagaan Tuhan berikutnya, saudara ya. Dalam ayat 21 dan 22. Dari pasal 14 tadi, saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Lompat ke ayat 28.
berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Ayat 21 dikatakan, Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah. Saudara, ini suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara. Dia mampu membelah laut Teberau, saudara. Saya hitung kemarin, lebar laut Teberau itu paling jauh, saudara ya. Itu dari sini sampai sekitar Jawa Tengah, saudara ya. Di Pemalang, saya hitung, saudara ya. Jadi luas laut Teberau itu 355 kilometer, saudara ya. Kalau dari sini ke Pemalang, Jawa Tengah, itu 341 kilometer, hampir dekat. Itu luasnya, saudara. Tapi mungkin mereka tidak mengambil jarak yang paling jauh ya. Mungkin pada saat di tepi mereka ambil jarak yang paling dekat, saudara ya. Sehingga dikatakan cuma semalam-malaman sampai pagi mereka melewati laut Teberau itu. Tapi kalau paling jauh itu, laut Teberau itu 355 kilometer. Dari sini sampai ke Jawa Tengah itu luas laut, saudara ya. Tuhan mampu membela itu, saudara. Apalagi persoalan saudara yang cuma kecil-kecil, saudara-saudara. Tuhan mampu lepaskan saudara masalah yang kecil. Laut yang begitu luas Tuhan mampu belah dengan kuasanya. Ketika dia menghembuskan angin timur, laut itu terbelah. Sepanjang 350 meter terbelah, saudara. Coba. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ketika dia menjanjikan pasca dan menggenapinya, saudara. Dia bukan cuma membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi dia menolong dan menjaga sampai mereka melewati laut Teberau, saudara. Persoalan yang saudara hadapi yang begitu besar, Tuhan mampu menolong. Yang penting saudara ikut perintah Tuhan, saudara. Bukan ikut mau sendiri. Ya, ikut mau Tuhan. Itu ragi-ragi di buang yang bikin naik badan. Ragi itu bikin naik badan ya. Saya dulu seorang pemain bola, jadi badan saya dulu six-pack. Kalau terlalu banyak kan yang lemak-lemak, jadi agak naik sedikit, saudara ya. Puji Tuhan. Dan ada program diet dan juga puasa supaya turun badan sedikit, saudara ya, karena lemak-lemak. Tapi saya memang kalau puasa 3 hari biasa saya makan lemak-lemak sapi, babi ya, saudara ya. Tapi jangan ikut ya, itu saya, saudara ya. Supaya protein dalam tubuh itu menjadi tahan ya. Saya pelajari tentang kehidupan beruang ya. Beruang itu kalau makan wing-wing, dia makan yang lemak-lemaknya. Makanya dia bertahan lama. Kalau makan bisa lama, nggak makan beruang, saudara ya. Nah itulah saudara-saudara ya. Kita, saudara, saat kita melakukan firman Tuhan, perkara besar apapun dia akan atasi. Ya, masalah apapun, sebesar apapun yang saudara hadapi, dia akan tolong saudara. Dia bukan cuma menjaga, tapi dia akan berikan jalan keluar. Sehingga saudara bukan cuma sampai di tengah jalan, sampai di tujuan. Ketika saudara taat pada firman Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan. Ya. Dan kemudian, tadi luas, ya, sekarang dalam. Kedalaman laut Teberau itu, saudara, 490 meter rata-rata. Ya. Kalau di rata-rata 490 meter. Dalam, saudara ya. Kalau maksimal itu, kedalamannya laut Teberau 3040 meter, saudara. Dalam sekali ya. Di saya kalau 2 meter sudah belum bisa berenang, saudara ya. Dia mesti belajar sama Clea, karena Clea sudah bisa berenang, saudara ya. Meskipun cuma pendek ya. Kalau istri saya sudah saya latih di Sulawesi, berenang di pinggir-pinggir laut ya. Tapi mungkin masih ya, takutan. Ini bangsa Israel, 490 meter. Mereka masuk ke kedalaman laut. Melewati itu, saudara. Kita saja 2 meter sudah hilang, saudara ya. Ketenggelam. Kita jadi almarhum, saudara. Tapi ini 490 meter mereka mampu melewati daratan laut, saudara. Karena kuasa Tuhan. Jadi kedalaman hati saudara, Tuhan
Saya juga punya pergumulan. Ya. Tuhan, ini kerinduan saya dalam hati. Tuhan tahu ke dalam hati saudara. Apa? Saudara rindu, tolong Tuhan, selamatkan, diberkati. Tuhan tahu ke dalam hati saudara. Dia mampu mengetahui ke dalam hati saudara, saudara. Sedangkan kedalaman laut Emerald saja dia belah, apalagi hati kita yang cuma dekat, saudara. Tapi ada pepatah mengatakan ya, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati tidak dapat diukur, saudara ya. Puji Tuhan, saudara, itulah kuasa Tuhan. Nah, dia mampu membelah laut yang panjang dan dalam dengan kuasanya, saudara. Saudara akan mengalami itu. Ya. Yang mampu menolong persoalan saudara yang dalam dan juga yang berat, dia akan mampu tolong saudara. Yang penting kita itu buang jauh-jauh itu lagi, saudara ya. Ya. Puji Tuhan, saudara ya. Tadi dikatakan bahwa ayat 28 bahwa berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang-orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal daripada mereka, saudara. Jadi seluruh Firaun dan pasukannya, saudara, itu mati di dalam laut berlaut, saudara. Luar biasa, saudara. Ketakutan yang mengancam di belakang, saudara. Tuhan mampu singkirkan ketakutan saudara yang ada dalam hati yang lebih tinggi dari pada hidup saudara mungkin. Itu Tuhan mampu hilangkan segala ketakutan itu. Ketika saudara mengikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ketakutan itu akan hilang dengan keberanian, saudara-saudara ya. Asal keberanian itu yang kita polis, saudara ya. Jangan berani berantem, berani mencuri, berani berkelahi, saudara. Itu adalah keberanian-keberanian yang salah, saudara. Keberanian yang positif adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Kalau orang berkata, tidak bisa. Tapi ketika kita berani melakukan firman Tuhan, maka Tuhan bilang, bisa. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Dia akan melakukan perkara yang luar biasa, saudara ya. Sehingga kekristenan itu bukan cuma kuat dengan dasar firman Tuhan, ya, tapi lengkap dengan segala ya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lampau, saudara ya. Jadi kereta daripada Firaun dan juga pasukannya ini memang ada bilang ditemukan di sekitar abad berapa saya lupa, tapi sudah diumumkan pernah ditemukan itu tahun 14 sebelum Masehi ya. Itu sudah ditemukan kereta oleh Menteri Kelautan, saudara ya. Sudah ditemukan. Jadi bukti peristiwa besar Tuhan menolong Israel itu ada buktinya, saudara. Bukan cuma omong doang, omdo, saudara ya. Bukan cuma omon-omon, saudara ya. Tuhan kita bukan Tuhan omon-omon. Tuhan kita ketika dia berjanji dia akan menggenapi melakukan ya, saudara. Tahun 14 sebelum Masehi itu sudah ada dapat bukti kereta Firaun. Ya. Cara menghitung tahun 14 sebelum Masehi baru tahun 0, baru masuk tahun 1 dan seterusnya sampai sekarang, saudara ya. Itulah yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, saudara ya. Bukan cuma dibuat perkara yang luar biasa, tapi dia mampu menyelamatkan, dia mampu melepaskan kita dari ketakutan musuh, saudara. Jika kita mengalami kemenangan, saudara-saudara ya. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bukan cuma sampai di seberang laut Teberau. Tuhan mampu menolong bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan, meskipun orang di zamannya Musa mengalami kematian, tetapi Kaleb dan Yosua itu mampu masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara-saudara, janji Tuhan digenapi bagi orang yang menjaga kekudusan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan genapi janjinya, saudara ya. Coba kita lihat dalam Yosua 10 ayat 42. Ya. Yosua 10 ayat 42. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan,
Allah Israel. Ya puji Tuhan, terima kasih. Semua raja-raja yang dihadapi oleh Yosua, dia kalahkan saudara. Ketika dia masuk Kanaan, dia kalahkan raja-raja dan juga penduduknya saudara. Ya, karena dia melakukan, dia taat pada janji Tuhan saudara-saudara. Karena apa, yang berperang bersama Yosua adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan keberanian, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan daerah-daerah di Kanaan saudara-saudara kepada Yosua. Jadi pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan bukan cuma sampai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia menyertai sampai di tujuan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu, ya. Yerusalem di Israel, saudara. Mereka masuk sampai sekarang. Bangsa Israel tetap ada meskipun mengalami penganiayaan, saudara. Tapi itulah janji Tuhan. Beliau berjanji dalam kisah Paskah ini, ya, dia akan genapi segala janji Tuhan. Ya, baik dia jauhkan kita dari hukuman, dia lepaskan kita dari masalah, dia berikan kemurahan, dan juga dia akan menjaga kita sampai tujuan. Bahkan tujuan Yesus berhasil ketika Yesus mati, dikatakan Yesus berkata, sudah selesai. Yesus harus menggenapi sama seperti, ya, anak domba Paskah yang disembelih dalam kitab Keluaran. Yesus genapi itu. Jika kematiannya di atas kayu salib, saudara, ya, melepaskan kita dari hukuman, dari kematian yang kekal untuk menuju kehidupan yang kekal, saudara. Melepaskan kita dari hukuman itu. Selama di bumi ini kita akan disertai Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Terus kita percaya dan melakukan firman Tuhan, saudara, ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam 1 Korintus 15. Pemain musik bisa menyiapkan diri. Musik yang luar biasa. Dia pakai Tuhan dengan biasa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, ya, firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan, bahwa sesudah yang dapat binasa ini kehidupan kita mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, saudara. Jadi kehidupan kita yang dapat binasa ini, ketika kita percaya kepada Yesus mati atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, kita akan mengenakan, ya, kehidupan yang tidak dapat binasa, kehidupan yang tidak dapat mati, yang memiliki kehidupan yang kekal di surga, saudara. Karena maut telah dikalahkan, saudara-saudara. Maut telah kehilangan sengatnya. Ya, saudara. Yesus di kayu salib telah mengalahkan maut, sehingga dia tidak ada lagi sengat, saudara. Karena kuasa Yesus di atas kayu salib telah menolong kita, saudara-saudara, ya. Ayat 56, saya bacakan kembali. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, ya, saudara. Jadi salib memberikan kemenangan kepada kita lewat pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ini memberikan kita kemenangan, dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, saudara. Amin, saudara. Inilah yang perlu kita imani dan perlu kita lakukan, saudara. Bahwa kita memiliki kemenangan lewat salib Yesus. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi saat kita percaya pada Tuhan, ya, dia sanggup menjaga kita, dia sanggup melepaskan kita dari masalah, dia sanggup melepaskan kita dari ketakutan. Karena pribadi Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, yang mampu membelah laut berawa yang begitu panjang,
Dia juga mampu nolong saudara, menyelesaikan persoalan yang berat apapun. Segala ketakutan dan kebimbangan itu lenyap. Nah, ada Tuhan. Ya, bukan cuma menjaga kita, tapi akan menyertai kita sampai di tujuan. Ya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena salib Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Selamatkan kami. Lepaskan kami dari hukuman. Lepaskan kami dari dosa. Lepaskan kami dari sakit penyakit Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukannya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan. Masalah apapun Tuhan mampu lepaskan. Asalkan kita taat pada firman Tuhan. Tanggalkan segala dosa dari pribadimu. Tanggalkan dosa dari keluargamu. Tanggalkan dosa dari rumah. Itu yang menghambat pertolongan Tuhan. Ketika saudara lakukan firman Tuhan, Dia akan membebaskan saudara dari masalah. Dia akan menuntun saudara kepada tujuan hidup yang benar yang Dia janjikan itu. Haleluya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.